Jemaat Tuhan. Walau minggu ini kita belum bisa beribadah secara fisik, tetapi biarlah rasa cinta hadirat Tuhan tetap membara dalam diri kita. Pastikan diri Anda sudah siap untuk mengikuti ibadah. Gunakan pakaian yang rapi dan sopan ya. Sekolah Minggu dan Kindermukis Club GBI Rembang masih diadakan secara online. Bapak Ibu Saudara bisa mengakses linknya di deskripsi video di bawah. Mari tetaplah tekun mengajarkan anak-anak firman Tuhan, supaya mereka terus bertumbuh dan kuat rohaninya di masa seperti ini. Informasi mengenai Go dan yang lainnya bisa dilihat dan ditanyakan di Instagram GBI Rembang. Sekian informasi yang ada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita saat ini. Bersama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami diizinkan Tuhan untuk beribadah. Biarlah semua yang akan kami lakukan saat ini, Roh Kudus yang pimpin setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Dan nama Tuhan hanya ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mendasari ibadah kami pada hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan senantiasa dikuatkan. Bersamamu tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, hati keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab
Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari sekali lagi katakan, Kau kekuatan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mau terus mengiring Tuhan. Kita mau memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Ayo berlari. Panggilan sudah
layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Ayo berlari panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami akan menikmati semua yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersamaku di setiap musim hidup, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku di jiwaku, kekuatan
semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari katakan kepada Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kembali katakan kepada Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan saat ini, atas anugerah yang terbesar yang kita terima sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya, terima kasih
Inilah ucapan syukur dan rasa terima kasih kami yang boleh kami naikkan kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan buat setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami mau menghidupi firman itu di dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sekali lagi dengan iman yang sungguh katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan dengan sungguh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
kasih Tuhan Yesus pada saat ini. Kalau kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan sudah hadir di atas pujian dan penyembahan kami untuk memberkati setiap kami Tuhan lewat ibadah ini. Untuk itulah Bapa di surga, kami mengizinkan saat ini Tuhan nyatakan isi hati Tuhan buat setiap kami umat-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini boleh menjadi berkat, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Untuk kami lakukan dan kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua saat ini sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siapkan dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat GBI Rembang yang diberkati, saya pikir belum terlambat untuk menyapa Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru 2021. Saya berharap kabar Bapak Ibu baik-baik saja. Nah, tahun ini GBI Rembang punya visi, yaitu tahun integritas. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa integritas itu penting, apa itu integritas, lalu kemudian bagaimana kita berproses bertumbuh menjadi pribadi yang berintegritas. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema saya hari ini adalah Man of Integrity, pribadi yang berintegritas. Nah, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, mengapa integritas itu penting. Ya, mengapa integritas itu dicari oleh banyak orang? Kenapa integritas itu juga menjadi penting bagi Tuhan? Nah, ternyata Alkitab berkata, Tuhan itu sangat tertarik dengan pribadi-pribadi yang berintegritas. Integritas itu menyenangkan hati Tuhan. Satu kali Daud dalam mazmurnya, dalam nyanyiannya di 1 Tawarik 29 ayat 17, Bapak Ibu, Daud berkata, ya, dia berkata begini, aku tahu engkau menguji hati setiap orang dan engkau menyukai orang yang murni hatinya. Nah, kata murni hatinya menurut dalam terjemahan NIV, ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris versi NIV dikatakan, I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. Aku tahu Tuhan bahwa engkau menguji hati dan engkau disukakan dengan integritas. Jadi Tuhan adalah pribadi yang sangat disukakan ketika orang-orang hidup di dalam integritas. Kenapa? Karena ternyata Tuhan sendiri adalah pribadi yang berintegritas. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-16, kita lihat di depan, Bapak Ibu bisa lihat di slide yang saya tampilkan. Dikatakan di Matius 22 ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian. Mereka ini adalah orang-orang Farisi. Mereka suruh murid-murid untuk bertemu dengan Yesus bersama-sama dengan orang Herodian. Lalu mereka bertanya kepada Yesus. Mereka berkata, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Inggris mereka berkata, Teacher, they said, we know you are a man of integrity. Kami tahu bahwa engkau adalah pribadi yang berintegritas. Engkau mengajar jalan Tuhan dengan kejujuran, dengan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan adalah pribadi yang berintegritas, sudah tentu dia sangat tertarik dengan kehidupan orang-orang percaya yang menyatakan perilakunya dalam integritas yang tinggi. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kalau Bapak Ibu terus membaca di dalam perjanjian lama,
Ya, kita akan temukan benar Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang berintegritas. Ya, nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa itu integritas? Kita akan melihat apa itu integritas. Menurut Kamus Webster, integritas itu dimaknai sebagai kondisi lengkap utuh, tidak terbagi, utuh, satu kesatuan, tidak terpecah-pecah. Ya, itu menurut Kamus Webster. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas diartikan sebagai sikap atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Jadi integritas itu merangkum dalam satu kata, utuh, satu, tidak terpecah-pecah, tidak terpisah, tidak memiliki kehidupan ganda, tapi utuh, satu. Nah, Bapak Ibu di dalam Alkitab, Bapak Ibu akan temukan bahwa kata integritas seringkali muncul dengan sinonim kata ketulusan, kemurnian, kebenaran, kesalehan. Ya, ini memiliki sebuah makna yang hampir sama. Murni artinya tidak bercampur, tidak bercelah. Murni itu bersih, ya. Tulus, punya pengertian tidak ada kecurangan, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi integritas itu utuh, keutuhan, satu. Nah, Bapak Ibu waktu melihat dan mempelajari definisi arti daripada integritas, lalu kemudian saya mencoba merenungkan untuk menyimpulkan dalam sebuah kalimat sederhana supaya kita bisa memahami definisi daripada integritas. Nah, saya kemudian mencoba menuliskan apa sih integritas itu dari pemahaman-pemahaman yang tertulis dari definisi-definisi dari kamus bahasa yang ada. Maka saya simpulkan bahwa integritas itu adalah keselarasan antara apa yang ada di dalam kita dengan apa yang nampak di luar kita. Integritas adalah keselarasan, kesamaan, kecocokan, tidak ada perbedaan antara apa yang ada di dalam diri kita dengan apa yang terlihat, dengan apa yang nampak di luar kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, keselarasan dengan apa yang ada di dalam hati, dengan yang di perkataan kita, dengan yang menjadi tindakan kita, itu merupakan kesatuan utuh. Ada keselarasan, sama, tidak ada perbedaan. Jadi integritas itu satu. Satu apa yang ada di hati, sama yang di mulut, sama yang di dalam tindakan, itu satu kesatuan yang utuh, sama, tidak berbeda, tulus, benar, tidak ada kepalsuan. Itu integritas. Nah, Bapak Ibu yang menarik adalah waktu saya coba merenungkan, apa sih sebenarnya yang tersimpan di dalam diri kita? Apa sih yang kita taruh di dalam diri kita? Sebagai orang percaya kita tahu, Daud pernah mengungkapkan itu di dalam Mazmurnya. Bahwa dia berkata ini, firman-Mu aku simpan di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ya, Daud berkata gini, betapa pentingnya menyimpan firman Tuhan di dalam diri kita, supaya kita tidak berbuat dosa. Karena kebenaran itu yang menguasai cara berpikir. Kebenaran itu kemudian yang menguasai perkataan Daud. Kebenaran itu yang menjadi tolak ukur tindakan-tindakan Daud. Sehingga apa? Apa yang ada di hati sama apa yang dia katakan, sama apa yang dia perbuat, itu selaras, itu satu, yaitu kebenaran. Itu sebabnya dia berkata, waktu aku menyimpan kebenaran dalam hatiku, itu akan sangat menolong aku untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, dosa kepada Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu, ya, saya coba terus merenung dan saya tulis ini buat Bapak Ibu Saudara. Integritas itu terlihat lewat tindakan, terlihat lewat perilaku kita ketika
kita memutuskan nilai-nilai kebenaran. Kita memutuskan nilai-nilai yang ada di dalam hati kita. Kebenaran-kebenaran yang ada di dalam hati kita. Prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam hati kita. Kemudian itu kita nyatakan, kita wujudkan dalam tindakan keseharian kita. Integritas itu tatkala kita memutuskan begini, apa yang kita yakini sebagai kebenaran, itu yang kita katakan. Integritas itu artinya gini, kita memutuskan apa yang menjadi prinsip kebenaran di dalam hati kita, itulah yang kita lakukan. Itu integritas. Nah, kata kuncinya adalah memutuskan. Ya, jadi orang melihat kehidupan kita dan mereka akan menilai kita sebagai pribadi yang berintegritas. Itu ketika kita mampu memutuskan apa yang menjadi kebenaran dalam hatimu, apa yang menjadi nilai dan prinsip dalam hatimu, itulah yang kau katakan. Dalam keadaan apapun, kebenaran selalu menjadi perkataan yang keluar dari hidupmu. Kebenaran selalu menjadi keputusan dalam tindakan yang kita kerjakan. Situasi apapun, kita akan menempatkan kebenaran sebagai bagian yang tidak boleh terelakkan. Jadi kita mengerti kebenaran, kita menyampaikan kebenaran, dan kita melakukan kebenaran. Bukankah itu integritas? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari belajar melatih diri kita membuat keputusan-keputusan dalam tindakan ketaatan berdasarkan kebenaran-kebenaran yang telah tersimpan, yang telah menguasai, yang telah mendominasi kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana kita bertumbuh dalam integritas yang disukai oleh Tuhan. Belajar berproses dalam keseharian kita. Lalu kemudian Tuhan melihat kita benar-benar menjadi seorang pribadi yang benar-benar menerapkan setiap kebenaran yang kita yakini di dalam diri kita dan diaplikasikan dalam perkataan dan perbuatan. Tuhan sungguh melihat sebuah keutuhan. Tuhan melihat sebuah keselarasan antara kebenaran yang dimanifestasikan dalam perkataan dan di dalam tindakan. Dan kemudian orang juga berkata, sungguh kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Karena apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Apa yang kita ajarkan, itulah yang kita hidupi. Dan orang kemudian melihat perilaku kita dan mereka mendapati bahwa sungguh ini orang Kristen yang dapat dipercaya. Mereka hanya bisa melihat perilaku kita lewat perbuatan dan perkataan kita. Tapi ketahui lagi nih bahwa Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Apakah benar yang kita katakan dan yang kita lakukan sama tidak dengan apa yang kita miliki sebagai kebenaran dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau bagikan dua hal buat Bapak Ibu Saudara secara cepat. Bagaimana kita bertumbuh di dalam integritas. Bagaimana dalam keseharian kita kemudian kita berproses membangun integritas menjadi pribadi yang berintegritas, yang disukai Tuhan. Dan sudah barang tentu kalau Tuhan saja suka, saya percaya orang-orang di luar sana juga sangat suka dengan orang-orang yang memiliki integritas di dalam hidupnya. Yang pertama Bapak Ibu, miliki gambar diri yang benar. Bapak Ibu, hal yang pertama supaya kita bisa membangun integritas dalam diri kita, saudara sungguh-sungguh harus memahami gambar diri saudara dengan benar. Soal identitas saudara harus clear, harus jelas. Identitas kita harus benar. Nah, apa hubungannya integritas dengan gambar diri kita? Itu pertanyaannya. Apa hubungannya gambar diri kita dengan integritas? Nah, gambar diri atau identitas kita. Gambar diri menunjukkan identitas kita. Nah, identitas kita itu menentukan perilaku-perilaku kita. Itu sebabnya kenapa mengenali identitas kita itu penting. Sebab identitas kita menentukan perilaku-perilaku kita. Kalau kita orang berdosa,
Maka lihatlah perilaku-perilaku kita. Lihatlah orang-orang yang tidak menjadikan kebenaran sebagai bagian yang harus ditaati. Kebenaran sebagai bagian yang harus dihidupi. Maka orang dalam kesehariannya mereka akan melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan kebenaran tentunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa mengenali identitas kita itu penting? Karena identitas kita sekali lagi menentukan perilaku kita. Ingat, orang kemudian mengenali identitas kita melalui perilaku-perilaku kita, perkataan kita. Apakah kita orang yang dapat dipercaya? Nah, mereka mengenalinya lewat perilaku, ya, lewat perkataan kita. Kita berjanji, kita berbicara, apakah perkataan kita itu sesuai dengan tindakan kita? Orang hanya bisa menilai sampai di situ saja. Tapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa integritas tidak hanya bicara soal perkataan yang sama dengan perbuatan, tapi apakah itu sama dengan apa yang ada di dalam diri kita. Bicara tentang identitas, bicara tentang gambar diri. Saya percaya kita sudah belajar tentang hal itu. Ya, gambar diri kita bukan apa kata orang. Gambar diri kita, siapa kita yang sebenarnya, itu berdasarkan apa kata Tuhan. Nah, banyak orang percaya sudah mengerti bahwa gambar dirinya, identitasnya adalah apa kata Tuhan tentang dia. Tapi yang tidak kalah penting adalah kemudian apa kata saya tentang diri saya. Apa kata saya tentang diri saya itu juga sangat menentukan, ya, identitas kita yang kemudian nanti menjadi mengungkapkan perilaku-perilaku kita. Kalau kita seorang penjudi, Bapak Ibu, identitas kita adalah penjudi. Orang kasih kita label, ini penjudi, ya, sehingga identitas kita adalah penjudi. Maka kata-kata kita, pembicaraan-pembicaraan kita tidak jauh dari identitas kita. Yang kita bicarakan bagaimana judi, bagaimana memenangkan perjudian, kemudian tindakan-tindakan kita, ya keseharian kita habiskan waktu kita untuk berjudi karena identitas kita judi, ya, penjudi. Nah, di dalam Alkitab, Bapak Ibu, Yesaya 32 ayat yang ke-7 dikatakan begini, kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Kalau identitasnya penipu, maka akal-akalnya jahat, kata firman Tuhan. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang. Loh, identitasnya penipu, maka akal-akalnya, pikirannya, perkataannya untuk mengelabui orang, tindakannya tentu untuk merugikan orang dan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Orang menipu itu orang lain dirugikan, dia diuntungkan. Identitasnya penipu, perkataannya adalah kata-kata tipuan, perbuatannya adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kenali identitas kita. Ya, kita dulu adalah orang berdosa. Waktu kita menjadi orang yang berdosa, identitas kita, Alkitab berkata kita orang yang berdosa. Kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, lihatlah perilaku kita, lihatlah perkataan kita, lihatlah tindakan-tindakan kita. Ya, kita menjadi orang yang egois, jahat, mementingkan diri sendiri. Kebohongan hal yang biasa kita lakukan. Ketidakjujuran itu hal yang lumrah. Dan semua orang melakukannya karena identitas semua orang. Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa. Itu identitas kita, orang berdosa. Perilaku kita, perbuatan yang jauh dari kebenaran. Bahkan seringkali kita lakukan kebenaran dan kita nggak merasa bersalah. Itu fine-fine saja, kita pikir itu semua orang melakukannya. Tapi kemudian waktu kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, hal yang pertama yang Tuhan ubah hidup kita, Tuhan tidak ubah perilaku kita. Tuhan tidak ubah perbuatan kita. Tuhan ubah identitas kita. Dari orang berdosa, kemudian dia menjadikan kita orang
benar. Nah, orang benar perilakunya adalah benar. Ya, orang benar berbuat benar. Nah, jadi waktu kita diubah Tuhan, diberikan identitas yang baru. Saya ini adalah orang benar. Maka waktu saya berbuat benar, bukan untuk menjadi benar. Saya berbuat benar karena saya orang benar. Ya, kalau kita keluar dan kita temukan pemulung, ya, kenapa mulung? Ya karena saya pemulung. Pekerjaan saya ya mulung. Semua pembicaraan saya semua berkaitan dengan sampah. Oh, sekarang botol aqua harganya naik ya. Kita pikir ini kita mulai menebak, jangan-jangan ini pengusaha. Ternyata waktu kita lihat tindakannya, kita lihat pekerjaannya, kita lihat perbuatannya, dari satu tong sampah ke satu tong sampah, kemudian kita memberikan dan kemudian perbuatannya mengungkapkan identitasnya. Oh, ternyata dia seorang pemulung. Saudara lihat, ya, identitas mengungkapkan perilaku, tindakan, mengungkapkan identitas seseorang. Nah, Tuhan tidak ubah perilaku kita, Tuhan ubah identitas kita. Jadi kita mengerti kan, waktu kita berbuat benar, bukan untuk menjadi benar, bukan untuk menjadi orang benar. Itu agama. Agama mengajarkan kita dengan berbuat benar, kita akan jadi orang benar. Makanya kita capek. Agama terus menuntut perbuatan-perbuatan. Agama terus menuntut kita memperhatikan perbuatan-perbuatan. Berbuat baik supaya jadi orang baik. Berbuat benar supaya jadi orang benar. Berbuat kudus supaya jadi orang kudus. Makanya konsentrasi kita pada perbuatan-perbuatan, pada perilaku-perilaku. Berbeda dengan kekristenan. Hal yang pertama Tuhan ubah, itulah dia jadikan kita orang benar. Jadi waktu kita berbuat benar, bukan tujuannya supaya kita jadi orang benar. Karena kita sudah menjadi orang benar. Kita orang benar, berperilaku benar. Kita orang benar, berkata-kata yang benar. Nah, Tuhan mau bahwa menyadari identitas kita, maka itu akan membawa kita pada kesadaran, pada perilaku sesuai dengan identitas kita. Kalau saya adalah saksi Kristus, Bapak Ibu jangan heran ketika semua hal yang saya bicarakan selalu tentang Kristus. Karena saya saksi Kristus, saya menceritakan tentang Kristus, saya bicara tentang perbuatannya, karyanya. Kenapa? Karena identitas saya saksi Kristus. Perilaku saya semua yang terhubung dengan Kristus. Kalau saya hamba Tuhan, maka semua yang saya bicarakan, kebenaran, Alkitab, firman Tuhan, kekudusan, semua yang terangkum di dalam Alkitab, itu kemudian menjadi pembicaraan-pembicaraan saya. Lalu kemudian tindakan-tindakan saya disesuaikan, diselaraskan dengan kebenaran-kebenaran yang saya percayai. Kenapa? Karena identitas saya hamba Tuhan. Kalau identitas saya hamba uang, maka Bapak Ibu pasti tahu, semua pembicaraan saya, semua tindakan saya selalu mengarah pada upaya-upaya mengumpulkan uang. Karena saya hamba uang. Bapak Ibu, tapi yang benar adalah saya hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengertikan dengan menyadari identitas kita, bahwa saya ini anak raja. Sebagai anak raja, maka saya harus berperilaku sebagai anak raja. Maka saya harus berkata-kata, saya harus bertindak sesuai dengan identitas saya. Nah, orang-orang di luar sana hanya bisa melihat perkataan dan perbuatan kita. Mereka menilai perilaku kita, karena perilaku kita mengungkapkan identitas kita. Seperti pemulung, mereka melihat apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan, apa yang dia lakukan dari satu tong sampah ke tong sampah yang lain. Lalu kita berkata, dia seorang pemulung. Nah, apa yang dia lakukan dan dia bicarakan mengungkapkan identitasnya. Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa kita anak Allah, kalau kita sadar bahwa kita orang benar, maka saya percaya akan sangat mudah bagi kita untuk kemudian mengaplikasikan kebenaran itu di dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Itu yang pertama.
sadari, miliki identitas yang benar. Identitasmu akan menentukan perilakumu. Perilakumu mengungkapkan identitasmu. Sehingga ketika orang melihat ada kesamaan antara tindakan dan perkataan, orang akan melihat dan menilai kita seperti identitas kita. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita belajar dengan cepat. Bapak Ibu, bagaimana kita membangun integritas di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertumbuh kemudian menjadi pribadi yang berintegritas, yang disukai oleh Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, jadikan kebenaran sebagai standar hidup kita satu-satunya. Jadikan kebenaran sebagai standar hidup kita satu-satunya. Kebenaran harga mati buat kita. Kebenaran menjadi otoritas tertinggi yang olehnya secara sadar saya menundukkan diri secara sukarela. Sekali lagi, jadikan kebenaran sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita yang olehnya saya tunduk secara total dengan sukarela. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita coba lihat di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ketiga. Di dalam pasal 2 ini terjadi dialog antara Tuhan dengan iblis. Tuhan berkata, "Iblis, dari mana saja engkau? Saya sedang berkeliling ke seluruh dunia." Lalu Tuhan berkata, "Apakah engkau mengenal hambaku Ayub? Dia seorang yang saleh dan jujur." Dia seorang yang saleh dan jujur. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, "He is a man of integrity." Dia seorang yang berintegritas. Dia seorang yang jujur. Tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya. Apa yang ada di dalam dirinya nampak sama dengan apa yang terlihat dalam perilakunya. He is a man of integrity. Dia seorang yang berintegritas. Bapak Ibu, di dalam Ayub 27 ayat yang ke-6, berdialog dengan teman-temannya yang terus mengintimidasi dia bahwa dia telah berbuat dosa. Kemudian Ayub mengungkapkan di dalam Ayub 27 ayat yang ke-6, dia berkata, "Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku." Dalam terjemahan The Message berkata bahwa aku berpegang kuat kepada integritasku. Ayub berkata, "Aku berpegang kuat pada integritasku. Apa yang kuakui sebagai kebenaran, itulah yang aku katakan kepadamu. Apa yang kuakui sebagai kebenaran, itulah yang aku lakukan dalam keseharianku. Tidak ada dalam sehari pun hatiku menuduh bahwa aku tidak berbuat kebenaran. Semua perkataanku dan tindakanku selaras dengan keyakinan akan kebenaran yang ada di dalam diriku." Luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Ayub menjadikan kebenaran itu sebagai tolak ukur dari semua perkataan dan tindakannya. Nah, kita tahu juga ya, di awal kita sudah membaca ya di dalam apa yang diungkapkan oleh Daud. Daud berkata, "Tuhan, engkau sangat tertarik dengan integritas. Engkau sangat disukakan dengan integritas." Itu sebabnya Daud selalu menyimpan kebenaran Tuhan di dalam hatinya. Dia menjadikan kebenaran sebagai tolak ukur dalam semua perilaku kesehariannya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Mazmur pasal 15, ada beberapa karakteristik yang dimunculkan oleh Daud sebagai karakteristik orang-orang yang berintegritas. Ya, Bapak Ibu bisa baca di dalam Mazmur 15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Ada beberapa. Yang pertama, orang yang berintegritas itu berlaku tidak bercelah. Tidak ada noda, tidak ada kepalsuan. Orang berintegritas itu di dalam sama dengan yang di luar. Di dalam dan yang di luar sama. Hati
pikiran, perkataan, tindakan sama, tidak bercelah, tidak ada kepalsuan, tidak ada kecurangan. Bahkan dia berkata gini, orang yang berintegritas itu melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Apa yang dia katakan, dia ungkapkan itu yang keluar dari kebenaran yang dia yakini. Yang menarik Bapak Ibu dengan cepat, coba kita lihat di ayat yang keempat pada kalimat yang terakhir. Dikatakan gini, orang yang berintegritas itu, dia berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Saudara lihat, bagi orang yang berintegritas, kebenaran itu standar. Ya, kebenaran itu otoritas yang tertinggi yang tidak bisa dibantah. Saya harus tunduk kepada kebenaran. Kalau saya telah mengucapkan janji, kalau saya telah menyampaikan sebuah pernyataan, saya harus melakukan janji saya, sekalipun saya rugi. Sekalipun saya rugi. Itu orang yang berintegritas, menjunjung tinggi kebenaran sebagai standar kehidupannya yang dia patuhi. Kekasih-kekasih Tuhan, integritas berarti mengatakan kebenaran sekalipun itu menyakitkan. Integritas tetap tepati janji sekalipun kita harus rugi. Integritas menepati janji bahkan ketika kita lebih suka tidak melakukannya. Orang yang berintegritas mengedepankan kebenaran dalam pemikirannya, dalam perkataannya, dalam tindakannya. Integritas itu akan menghantar orang tetap membuat keputusan untuk merealisasikan kebenaran yang ada di dalam dirinya menjadi perilakunya, dalam perkataannya, di dalam perbuatannya. Kalau kita membaca kisah Daud, satu kali Bapak Ibu akan temukan ketika Saul tidur setelah berupaya bagaimana dia mengejar Daud dan mau bunuh Daud. Lalu kemudian dia tertidur. Daud bersama dengan Yoab kemudian datang kepada Saul yang sedang tertidur pulas. Bapak Ibu, Yoab bilang begini, sekarang Tuhan telah menyerahkan musuhmu dalam tanganmu. Bunuh dia, satu kali saja kita bunuh, maka ketahuilah gini, jalan menuju kepada tata sudah terbuka lebar di hadapanmu. Tahu Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Daud, seorang yang menjunjung tinggi kebenaran, dia tahu bagaimana menghormati Tuhan dalam perilaku dan tindakannya. Dia berkata, dijauhkanlah daripadaku menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Wow, Daud sangat menghormati Tuhan dengan tidak bertindak seperti keinginan dagingnya. Dia tahu bahwa jalan terbuka lebar ketika dia memutuskan menyingkirkan Saul pada malam itu. Tapi dia memilih, dia memutuskan untuk tetap menghidupi kebenaran dengan menghormati Tuhan, dengan cara tidak menyentuh orang yang diurapinya. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini kepada Tuhan, ketika istri Potifar menggoda dia untuk mengajak dia bersetubuh. Dan dia berkata begini, aku tidak akan lakukan itu. Aku menghormati Tuhan dengan menghidupi kebenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran. Identitasku, aku orang benar, aku harus melakukan yang benar. Sekalipun keputusan itu berakhir dengan pengkhianatan, ya, kemudian dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, Daniel berketetapan hati menghormati Tuhan dengan berpegang pada kebenaran yang dia yakini, bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan berhala. Dia tetap berpegang pada kebenaran untuk berdoa dan menyembah kepada Allah Israel sekalipun. Untuk itu, dia harus membayar harga yang mahal, dibuang ke dalam goa singa. Tapi kita tahu Allah membela orang-orang yang berintegritas. Bapak Ibu, saya mau selesai dengan ini. Kenapa kita sulit mengeksekusi kebenaran? Menjadi perilaku,
menjadi tindakan dan perkataan kita. Kita sulit sekali mengeksekusi nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam ketaatan. Karena kebenaran bukan menjadi harga mati buat kita. Karena kebenaran belum menjadi standar patokan kehidupan dari perilaku kita. Kita masih mau menyenangkan dan memberi kesenangan kepada daging kita. Kita tidak siap bayar harga. Kita tidak siap sangkal diri. Kita tidak siap pikul salib. Kita tidak siap daging kita menderita ketidaknyamanan. Karena itu kita takut kehilangan kenyamanan. Lalu kemudian kita memutuskan mengingkari kebenaran yang ada di dalam diri kita. Orang mungkin tidak tahu bahwa apa yang kita katakan dan yang kita lakukan yang terlihat baik, ternyata semua itu motifnya untuk kepentingan kita. Semua itu adalah kepalsuan. Jangan sampai kita didapati sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang beribadah percaya kepada Tuhan, di gereja kita luar biasa, tapi waktu kita ada di luar, ternyata kita menjalani sebuah kehidupan yang berbeda dengan kebenaran yang kita dengar di dalam gereja. Bapak Ibu, integritas tidak diukur dari pencapaian-pencapaian yang kita miliki. Kekayaan bukan ukuran sebuah integritas. Karena orang tidak berintegritas pun dapat mengambil kekayaan bagi dirinya sebanyak-banyaknya. Dengan menipu, dengan menghalalkan segala cara. Integritas adalah keselarasan kehidupan yang ada di dalam diri kita. Itu selaras, cocok, sama, satu dengan apa yang terlihat dan terbaca oleh orang lain lewat tindakan dan perbuatan kita. Kalau kita orang benar, maka perilaku kita pasti benar. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita mewakili karakter-karakter dan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Doa saya hari ini, kiranya Tuhan menemukan jemaat GBI Rembang adalah orang-orang yang sangat menyukakan hatinya. Karena Tuhan menemukan kita adalah orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang mampu memutuskan apa yang menjadi nilai dan prinsip kebenaran yang mendominasi, menguasai hati kita. Mampu kita aplikasikan, kita wujud nyatakan, kita terapkan menjadi perilaku kita. Baik perkataan maupun perbuatan. Sehingga Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Doa saya sekali lagi, mari bersama-sama berproses dalam kehidupan. Mari bersama-sama bertumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, utuh, satu, tidak terpecah, tidak terpisah, tidak terbelah, tulus, murni. Apa yang ada di hati sama dengan apa yang kita katakan, sama dengan apa yang kita lakukan. Kebenaran standar tertinggi bagi hidup kita, yang olehnya kita dengan sukarela menundukkan diri dan mentaatinya. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita selesaikan ibadah kita, ibadah online kita hari ini. Kita datang menghampiri Tuhan dalam doa. Bersama kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman, yang menyimpannya di dalam hatinya, merenungkannya siang dan malam, mendapatkan pewahyuan rema dari kebenaran-Mu, dan Roh Kudus menolong mereka mengaplikasikan itu dalam perilaku, tindakan, dan perkataan mereka. Dan orang menemukan bahwa sungguh orang-orang benar adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Anak-anak Tuhan adalah pribadi-pribadi yang dapat dipercaya karena mereka berintegritas. Temukan itu di jemaat-Mu di tempat ini. Hamba lepaskan berkat-Mu atas gereja GBI Rembang. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah,
yang olehnya kita beroleh kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhannya. Di dalam persekutuan Allah Rohul Kudus yang memimpin dan mengarahkan kita, mengajar kita untuk mengaplikasikan setiap kebenaran dalam perilaku, tindakan, perbuatan, dan perkataan kita. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Berkat yang disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Dan kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya.